dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tidak lupa kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur, baik yang berada di masjid maupun yang berada di kediaman rumah masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang baik ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu kuliah subuh atau kajian rutin kita subuh. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi kita, yaitu tafsir tematik kita yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dengan mengikuti atau bergabung dengan Zoom. Mudah-mudahan beliau tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu akan memberikan ilmu-ilmunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi agak menunggu lama karena memang subuh kita itu sudah mulai naik ke atas ya, 4:22. Nah, itu udah mulai masuk subuh gitu. Kajian kita dimulai jam 5, tapi alhamdulillah kita masih bisa mengikuti dan menunggu. Saya terima kasih sekali kepada jemaah sekalian yang sudah hadir ya dan mengikuti kajian subuh yang dengan melakukan Zoom ini. Untuk itu, mari kita sama-sama mulai kajian kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan dan kita simak tafsir tematik kita yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA, dan para jamaah silakan untuk bisa nanti memberikan tanya jawab di akhir penghujung kajian kita untuk bisa di chat ataupun dengan secara langsung. Kepada beliau, kepada Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA, kepadanya waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Safar. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid, bulan yang kita diingatkan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi ini kita ingin mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang niatnya apa? Untuk meningkatkan mahabbah, untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sama-sama menaati, tapi yang satu taat secara formal, yang satu taat disertai mahabbah, itu nilainya beda. Ya kan? Misalnya kalau kita sebagai guru punya murid ini mengerjakan selalu yang kita perintahkan. Tapi mengerjakannya itu ya pokoknya karena kewajiban dikerjakan gitu aja. Yang satu lagi dia kerjakan perintah itu dengan kesungguhan, disertai dengan ta'zim kepada gurunya, mahabbah kepada gurunya, maka kesan yang diperoleh atau yang akan diberikan guru pasti akan berbeda. Nah inilah maka kemudian kita menaati Allah dan Rasul-Nya bukan sekedar kita secara formal karena harus menaatinya, tapi kita hadirkan juga salah satu amaliyah qalbiyah kita, yaitu apa? Mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita tidak akan bertambah mahabbah kita kalau kita tidak mengenal sirah, sejarah hidup dan perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita mulai bahwa sikap itu memang dianjurkan di Al-Qur'an sebagaimana disebut di surah nomor 10 ya. Disebut nomor 10 surah Yunus pada ayat yang ke-58 di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bismillahirrahmanirrahim.
Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah. Apa yang dimaksud karunia dan rahmat ini? Yang kok disebutnya sebagai lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, para ulama tafsir mengartikan yang dimaksud karunia ini adalah Al-Quran. Sedangkan rahmat adalah yang membawa Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat yang lain kita temukan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat di situ maknanya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sekelumit sejarah hidup Nabi, inilah yang akan kita tadabburi pada pagi ini. Mari kita mulai dari masa sebelum kelahiran beliau. Kita temukan sekian informasi dari ayat Al-Quran bahwa sebelum Nabi kita dilahirkan, bukan diutus ya, dilahirkan, itu Allah sudah menginformasikan terlebih dahulu kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita lihat misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-81, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum wa la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Iya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi yang hendak akan diutus ke dunia. Apa itu perjanjiannya? Ya, bahwa saya kasih tahu, saya informasikan, kelak nanti aku akan mengutus seorang nabi ya. Ya, nabi itu yang akan membawa menyempurnakan risalah tauhid yang akan kalian bawa semua. Setujukah dengan hal itu? Oh, mereka para nabi menjawab, qalu aqrarna. Kami setuju, kami berkomitmen dengan itu. Itulah mengapa para nabi yang Allah utus itu semuanya itu satu grup, yaitu membawa risalah tauhid. Tidak ada nabi yang left group itu. Ya, terus kemudian menyimpang membawa hal yang lain di luar itu. Semuanya membawa pesan yang sama, gitu ya. Sehingga kemudian tentang informasi diutus Nabi Muhammad ini ya merupakan rangkaian dari seluruh para nabi yang pernah Allah utus. Dan para nabi sudah tahu itu. Terutama para nabi yang kemudian Allah anugerahkan kitab suci, di antaranya yang kemudian disebut di Al-Quran siapa? Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil misalnya. Di kedua kitab suci tersebut telah diinformasikan tentang diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita lihat surah nomor 7 ayat 157. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalnya segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Ya, ya, orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, jadi eh, Al-Quran menegaskan bahwa nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Bahkan Al-Quran juga mengabarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu Allah utus dengan misi utamanya, di samping menyampaikan tauhid, apa itu? Mengabarkan akan datangnya seorang nabi setelah beliau yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat surah nomor 61 ayat yang ke-6. Surah 61 ayat yang ke-6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Iya. Jadi Nabi Isa mengabarkan bahwa kepada kaumnya namanya Bani Israel ya, nanti sepeninggalku itu akan Allah utus seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ahmad ini nama lain dari Nabi kita Muhammad. Bukan Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian mengklaim sebagai pendiri Ahmadiyah. Bukan ya. Apalagi Ahmad yang lain. Ahmad yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, Al-Quran mengabarkan demikian. Tapi kok kemudian di dalam Taurat dan Injil yang beredar di era selanjutnya, khususnya setelah Nabi Isa wafat, ya, termasuk tentu saja setelah Nabi kita dilahirkan, kok tidak ada lagi informasi tentang Nabi kita di dalam kedua kitab suci tersebut? Nah, saya ulangi pertanyaannya ya. Kan di Al-Quran digambarkan, diinformasikan bahwa nama Nabi kita itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Tapi kok kemudian faktanya, kenyataannya setelah Nabi Isa wafat, kemudian ini kitab suci dipegang atau dipelajari oleh yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, demikian juga Taurat, kok ternyata nggak ada. Sampai sekarang tentu saja nama Nabi kita itu. Apakah Al-Qur'annya yang keliru menginformasikan atau Taurat Injilnya yang sudah dipalsukan? Nah, itu pertanyaannya kan begitu. Nah, untuk Al-Qur'an kalau kemudian dikelirukan itu tidak mungkin. Keimanan kita mengatakan bahwa isi kandungan Al-Qur'an itu otentisitas keasliannya akan terus terjaga sampai hari kiamat. Itu yang Allah informasikan di surah nomor 15 ayat yang ke-9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 15 ayat yang ke-9 Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, kami yang turunkan Al-Quran, kami itu berarti Allah menyertakan para malaikatnya, dan kami pula yang menjaganya. Kami itu berarti apa? Dalam konteks menjaga keaslian itu, Al-Quran itu tidak disebarkan dengan tulisan saja. Ingat ya, bahkan sejak awal Al-Quran itu disebarkan, diajarkan melalui hafalan para penghafal Quran. Sehingga seandainya katakanlah tulisan-tulisan Al-Quran yang di zaman Nabi masih berupa di atas kulit, pelepah pohon dan seterusnya, seandainya itu kemudian nggak dikumpulkan, ya, maka kemudian Al-Quran akan tetap terjaga. Terlebih kalau kemudian itu kemudian dikumpulkan, dijadikan master, terus ditulis lagi, dan di era modern dicetak. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk masukkan, pasti ketahuan.
Maka tinggal ada satu kemungkinan, ya kan? Kalau Al-Qur'an oleh Allah dijamin keasliannya sampai hari kiamat, tapi kok kata Al-Qur'an nama Nabi Muhammad yang tertulis di Taurat Injil kok sudah nggak ada, maka kemungkinan yang tersisa apa? Bahwa sudah ada pemalsuan atau penghilangan informasi hal tersebut. Dan itu terkonfirmasi juga dari Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 146. Allah menyatakan di ayat ini, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Iya, ini jawabannya Bapak Ibu. Kenapa informasi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang? Ya, karena sebagian mereka telah menyembunyikan hal itu. Ya kan? Padahal informasi itu begitu jelas, saking jelasnya dikatakan oleh ayat ini mereka seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa mereka sembunyikan informasi itu? Nah, jawabannya ada di surah nomor 2109. Wadda katsirum min ahlil kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sebab faktor motif utama mereka menghilangkan informasi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Nabi Muhammad benar diutus mereka menolak. Kata ayat ini apa? Hasadam min indi anfusihim, rasa dengki yang ada pada diri mereka. Ya, apa? Rasa dengki yang ada pada diri mereka. Dengki tentang apa? Ya dengki karena mereka selama ini yakin bahwa seharusnya Nabi yang terakhir yang Allah utus itu harusnya juga dari grup mereka, kalangan mereka, yaitu Bani Israel. Karena semua Nabi itu yang pasca Nabi Ibrahim ke bawah ya, selanjutnya itu mayoritasnya Bani Israel. Lah kok ini kok kemudian tiba-tiba namanya Ahmad? Nah itu pasti bukan grup mereka, bukan kelompok mereka. Maka langsung di-delete itu. Sehingga kemudian mereka tidak bersedia menerima itu. Padahal hati kecil mereka mengakui kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Kenapa mereka menolak? Ya karena kedengkian yang melahirkan rasa kesombongan dan juga kezaliman. Ini yang Allah tegaskan di surah nomor 27 ayatnya yang ke-14. Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulma wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Ayat berapa Ustaz? 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, mereka mengingkari karena kezaliman, kesombongan. Padahal hati kecil mereka mengakui kebenaran. Kenapa kok hati kecil? Ya karena hati kecil itu jujur, murni. Maka sering dalam terjemahan kita disebut hati kecil itu apa? Hati nurani. Nur artinya cahaya. Maka masjid kita namanya An-Nur. Masjid yang penuh cahaya. Amin gitu loh Pak Eko. Ya. Bingung malah gitu ya. Kenapa itu? Nurani berarti selalu bicara kebenaran. Selalu menyampaikan hal-hal yang benar. Nah, itulah hati kecil atau hati nurani manusia. Ya. Nah, kemudian
Ini sekelumit informasi tentang kehadiran Nabi Muhammad sebelum beliau dilahirkan. Bagaimana ketika telah dilahirkan, tapi sebelum diangkat sebagai Rasul, adakah informasi dari Al-Quran tentang sirah sejarah beliau itu? Tidak banyak. Kita dapati tentang tanggal kelahirannya, tahun kelahirannya, tentang nama bapak dan ibunya, keseluruhannya itu dalam sirah, bukan di dalam langsung teks Al-Quran. Namun di Al-Quran kita temui sekelumit tentang bagaimana kondisi Nabi kita sebelum diangkat sebagai Rasul, itu diantaranya apa? Mari kita lihat surah Al-Duha, surah 93, surah Al-Duha, dari ayat yang ke-6 sampai 8. Ya, dalam ayat ini Allah berfirman apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Iya, ini sekelumit tentang bagaimana kondisi Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi. Yaitu apa? Bukankah dia, Allah, mendapatimu seorang yang yatim, kemudian Allah memberi perlindungan? Kita tahu bahwa Nabi kita yatim itu sejak dalam kandungan, ya. Sejak dalam kandungan sudah menjadi yatim. Yatim itu apa? Yatim itu anak yang sebelum mencapai usia akil atau usia balik, ayahnya meninggal. Itu namanya yatim. Ya, ayahnya yang meninggal namanya yatim. Nah, dalam bahasa Indonesia sering kalau ibunya yang meninggal disebut piatu begitu. Tapi konteksnya untuk Nabi kita apa? Beliau yatim sejak dalam kandungan. Pasti ini ada hikmahnya kenapa ke Allah kemudian menjadikan calon nabi utamanya ini yatim sejak kecil. Tapi itulah realitasnya. Kemudian apa? Dia mendapatimu dalam keadaan bingung, kemudian diberi hidayah. Ya, wajadaka dhallan fahada. Bingung di sini maksudnya apa? Di awal-awal kenabian, beliau sering mendapat isyarah-isyarah tentang misalnya apa? Tentang bahwa nanti beliau akan diangkat sebagai seorang nabi utusan Allah. Maka beliau merasa bingung. Nah, kemudian Allah beri kekuatan, akhirnya mendapat petunjuk. Demikian juga beliau dalam keadaan kekurangan, tapi Allah kemudian berikan kecukupan. Ya, kita tahu bahwa Nabi dalam keadaan yatim ini kemudian diasuh oleh ibunya sampai usia 6 tahun, ibunya wafat, kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, Abdul Muthalib kemudian juga wafat, dan itu lanjut diasuh oleh pamandannya. Jadi Rasulullah lebih lama diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, yang sampai akhir hayatnya beliau tidak masuk Islam juga menurut riwayat. Maka dengan ponakannya yang bernama Ali bin Abi Thalib itu sangat dekat karena memang satu permainan, ya, satu angkatan beda umur sedikit dan suka main bersama. Sehingga ketika Allah utus sebagai nabi, orang yang pertama kali bersedia menerima iman bersyahadat adalah Ali bin Abi Thalib, khususnya dari golongan anak-anak. Nah, bagaimana kemudian informasi Al-Quran tentang kenabian ini? Nabi kemudian menegaskan. Mari kita lihat surah 46 ayat yang ke-9. 46 ayat 9 Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum." Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah memberi peringatan yang menjelaskan. Iya, aku bukanlah Rasul yang pertama. Ya, tapi apa? Sebelum aku sudah ada banyak para Rasul yang Allah utus dengan membawa risalah ajaran yang sama, yaitu apa? Tauhid.
Maka dalam konteks ini apa yang dilakukan Rasulullah itu dijelaskan Nabi, ibarat Islam itu ibarat bangunan ya. Bangunan yang kokoh dengan pondasi yang kuat, bata terakhirnya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga semuanya itu menguatkan bangunan itu. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau para nabi yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad itu hanya berlaku di masanya, berlaku di eranya, berlaku pada zamannya, maka mukjizatnya pun bersifat temporer. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk seluruh manusia. Itu bedanya. Untuk universal sampai hari kiamat. Itu ya. Maka kemudian kita lihat beberapa ayat yang mengatakan demikian. Kita ambil contoh, kalau Nabi Isa itu mesti mengatakan, wahai kaumku Bani Israel. Demikian juga Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Nuh. Nabi Solih kepada kaum Samud. Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Lot kepada kaumnya. Dan seterusnya. Tapi untuk Nabi Muhammad, beliau tidak diutus untuk kaum Arab atau kaum Quraisy atau orang Makkah Madinah, enggak, seluruh manusia. Ini kita lihat di surah nomor 34 ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Ya, Rasulullah diutus apa? Untuk seluruh umat manusia. Rasulnya itu. Nah, tapi kemudian karena Rasul itu bagaimanapun adalah seorang manusia biasa dalam arti secara biologisnya manusia, bukan malaikat, bukan apalagi jin ya, manusia. Itu yang kemudian dijadikan alasan oleh orang-orang musyrik Mekah menolaknya. Maka cara Nabi menguatkannya, loh aku ini memang manusia kok. Seperti kalian juga. Ya, bedanya apa? Aku menerima wahyu. Wahyu itu apa intinya? Untuk agar kalian bertauhid kepada Allah. Mari kita lihat surah Al-Kahfi, surah 18 ya. Surah Al-Kahfi namanya, ayat 110. Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya, itu Allah memerintahkan agar Nabi menyampaikan itu. Aku ini manusia, bedanya aku terima wahyu. Tapi mereka tetap keberatan. Karena keberatannya itu bukan karena pilihan Allah dengan manusianya, kok bukan. Karena apa? Di ayat yang lain kita temukan, seandainya Allah itu menurunkan utusannya itu berupa malaikat sekalipun, ya kan? Pasti juga mereka akan dustakan. Mereka nggak percaya juga. Ini yang Allah jelaskan di surah nomor 6 ya, ayat yang ke-111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qablan ma kanu yu'minu illa ayyasha Allah walakin aktsarahum yajhalun. Ayat berapa, Kiai? 111. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki.
tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Mereka tetap saja nggak beriman. Seandainya yang Allah utus itu malaikat, terus segala keinginan mereka dipenuhi, termasuk misalnya mereka ingin melihat Allah, bicara sama Allah. Termasuk misalnya apa, orang yang meninggal itu dihidupin Allah kembali terus ngomong, bicara gitu. Oh, ternyata alam barzah ada, woi. Misalnya kira-kira itu. Ayo beriman, bro. Misalnya gitu. Tetap mereka nggak mau beriman. Nggak mau beriman juga. Nah, itu ya. Maka kemudian dalam menyampaikan pesan dakwah, kita harus menyadari bahwa manusia memang ya begitu tabiatnya. Ada yang sami'na wa ata'na, bersedia, beriman. Tapi tidak sedikit yang kemudian menolak dengan berbagai macam argumentasi alasan. Maka bersyukur kita kepada Allah dianugerahi apa, hati yang lapang untuk bersedia menerima iman. Ya, nah kita kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian ketika diangkat sebagai Rasul yang ini diyakini itu Nabi mencapai usia berapa? 40 tahun ya. Nah 40 tahun itu adalah usia kesempurnaan, sehingga wajar kalau kemudian kita diperintahkan untuk apa? Untuk mencontoh, meneladaninya, mengikutinya. Jadi ini diutusnya Nabi itu harus kita posisikan, maknai sebagai betapa besar sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Karena Allah tahu manusia itu meskipun diberikan anugerah akal, tapi tidak mengerti secara konkret, secara sebenarnya tentang jalan hidup yang harus ditempuhnya. Maka Allah berikan kitab suci yang dibawa oleh seorang Rasul. Karena kalau kitab suci aja nggak ada Rasulnya, nggak ada contohnya, itu masalah juga. Maka pesan Allah apa? Surah nomor 3 ayat 31. Surah 331 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, katakanlah wahai Nabi, untuk apa? Jika kalian manusia betul mencintai Allah, jalan kita dengan cara apa? Mencintai atau mengikuti Nabi. Ya, maka itulah jalan tersebut. Nah, mencintai Nabi dalam konteks sekarang itu apa? Meneladaninya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Sunnah dalam arti bukan ibadah yang hukumnya sunnah ya. Maksudnya apa? Ajaran-ajarannya. Maka di Al-Quran itu satu-satunya Nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah itu hanya Nabi kita. Ini yang Allah tegaskan di surah nomor 33 ayat yang ke-21. Allah berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Iya, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik, uswatun hasanah. Pertanyaannya, Nabi yang lain, ini yang disebut uswatun hasanah di Al-Quran kan cuma 2, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi yang lain baik nggak sih? Pasti baik, nggak ada Nabi nggak baik. Gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi yang lain kok tidak disebut sebagai uswatun hasanah? Salah satu hikmah jawabannya apa? Nabi yang lain itu contoh baik untuk orang dan kelompok tertentu. Kenapa? Karena sejarah hidupnya tidak lengkap. Misalnya siapa? Nabi Nuh, itu ya sebagai orang tua yang baik contoh. Tapi misalnya sebagai pemimpin yang baik, beliau nggak punya pengalaman kepemimpinan, ngurus banyak orang, kaumnya masih sedikit jumlahnya. Itu pun kemudian disapu oleh banjir yang banyakkan beriman terus naik kapal kan dikit itu. Demikian juga Nabi siapa? Nabi Musa. Beliau nggak pengalaman juga sebagai pemimpin politik karena penguasa saat itu siapa? Fir'aun. Demikian juga Nabi Isa nggak pengalaman sebagai suami atau sebagai seorang ayah. Karena apa? Di usia muda beliau wafat. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lengkap episode hidupnya. Beliau pernah pengalaman jadi
orang kaya, orang miskin, jadi pemimpin, jadi panglima perang, jadi suami, jadi kakek, jadi ayah, semua pernah dijalani Rasulullah SAW. Tapi ingat, Al-Quran juga mengatakan bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi harus kita ikuti. Nah, perbuatan Nabi itu secara garis besar ada 3 yang kaitannya dengan sikap kita ya. Yang pertama Pak, yang memang harus kita ikuti, salah satunya Pak ya keseluruhan ajaran agama. Maka Al-Quran itu ketika memerintahkan taat kepada Rasul itu ati'ullaha wa ati'ur Rasul atau ati'ullaha wa Rasul. Tidak ada ayat yang mengatakan ati'ullaha wa ati'u Muhammad misalnya. Tidak ada. Kenapa? Yang disebut itu, waduh itu Pak Dip ngopinya enak banget ya Pak Dip. Kelihatan misalnya gitu ya. Itu taatlah Allah, taatlah Rasul. Maka yang kita taati itu apa? Pada sisi kerasulannya, risalahnya. Ya. Yang kedua, ada perbuatan Nabi tidak berkaitan langsung dengan masalah agama, tapi sisi manusianya. Misalnya pakaiannya, terus misalnya menu makanannya gitu ya. Itu boleh diikuti, boleh tidak. Maka kalau kami kemudian pakai gamis seperti ini ya, ini kalau dikasih tak pakai gitu loh. Nah itu boleh gitu ya. Tapi yang misalnya kayak Pak Eko pakai baju koko ya, terus Pak Adib pakai baju batik misalnya, ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting apa? Menutup aurat, pantas, wajar begitu. Ya, karena apa? Dalam urusan pakaian itu tidak ada keharusan kita mengikuti Rasul dengan mengenakan pakaian gamis sebagai tradisi orang Arab. Ya, demikian juga tentang menu makanan, menu minuman. Ya, pagi-pagi ngopi, ngeteh itu nggak ikut Nabi itu. Nabi ya nggak ngeteh, nggak ngopi ya kan? Tapi kok kita, yo enak kok, Bismillah halal itu nggak apa-apa. Itu nanti sarapannya apa? Misalnya nasi uduk plus jengkol, ya nggak ada itu contoh nabinya itu. Tapi ya udah apa-apa, wong itu halal ya. Maka masalah sisi menu makanan, pakaian dan sisi kemanusiaan ini ada hal-hal yang boleh kita ikuti, boleh tidak. Yang mengikuti ya mudah-mudahan dapat pahala, nggak mengikuti ya tidak ada masalah. Gitu. Yang penting apa? Substansinya kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, ada perbuatan Nabi yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Nah, ini perlu tahu nih Pak Dip nih supaya kemudian tidak salah ya. Apa itu? Mari kita lihat surah nomor 33 ayat 50. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah dan seterusnya. Silakan Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ulangi lagi Pak Eko, pada kalimat sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang mukmin. Ulangi Pak Eko situ. Kan ada kalimat itu tadi kan? Iya. Nah, ulang coba. Baik. Sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Nah, itu artinya apa? Pernikahan Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah dengan jumlah 9 istri itu dikatakan apa? Sebagai kekhususan untuk Nabi, bukan untuk semua orang mukmin. Orang mukmin itu kalau ingin berpoligami, menikah lagi, kuotanya 4 maksimal.
Nggak boleh seperti Nabi sampai 9. Hanya 4 maksimal. Itu pun syaratnya 2, Pak Amri. Ini perlu syarat Pak Amri nih. Ya. Apa itu? Apa itu syarat 2 itu? Yang pertama sanggup berlaku adil. Nah, 1, gitu. Yang kedua berani. Oh, itu bisa adil tapi tidak berani ya tidak usah, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Nggak memenuhi syarat. Ya, Berani, sehingga berani. kemudian, ya, berani kalau online aja. Kalau offline nggak berani juga kok itu. Sama kita Pak senasib. Kira-kira. Baik ya. Jadi artinya apa? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita diperintahkan untuk mencontoh meneladani Rasulullah itu apanya toh? Ya semua hal. Tapi Al-Quran memberitahu ada prioritas utamanya. Gitu ya. Mari kita lihat apa itu surah nomor 68 ayat yang keempat. 68 ayat 4 Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Iya, kita tidak menemukan di ayat Al-Quran itu misalnya Allah memuji sholat Nabi. Meskipun kita yakin sholat Nabi pasti sempurna, pasti paling khusyuk. Tapi kita tidak temukan Allah memuji kualitas puasa Nabi. Sungguh hebat puasa wahai Nabi. Enggak. Demikian juga haji dan umroh Nabi. Yang kemudian dipuji oleh Allah atas Nabi kita itu apa? Sungguh mulia. Sungguh engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang mulia. Maka kalau tadi pertanyaan kita dalam konteks ini, kita mencontoh meneladani Rasulullah itu prioritasnya apanya? Jawaban kita apa? Akhlaknya. Meskipun dalam konteks yang lain kita juga harus mencontohnya. Perbedaannya begini, kalau kita beribadah, ibadah kita ini kita yakini, inilah ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW. Misalnya tata cara sholat, misalnya jumlah rakaat sholat. Tapi ada sekian perbedaan nyangkut masalah itu di kalangan para ulama. Ya toh? Misalnya Pak ya sholat, kita ada yang niatnya itu diucapkan, ada yang tidak. Ya toh? Ngangkat tangan takbiratul ihram pun ada yang begini, ada yang begini. Pasti dalam setiap momen ibadah ada khilafiyah yang menyertainya. Tapi kalau untuk akhlak nggak ada. Nggak ada perbedaan pendapat bahwa namanya sikap jujur itu bagus. Nggak ada yang mengatakan jujur itu kurang bagus. Nggak ada. Mesti bagus. Ya toh? Sikap dermawan itu mulia. Bagus. Dan seterusnya. Sehingga apa? Kalau dalam konteks, kalau kita ingin betul sungguh-sungguh mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita prioritaskan kita mencontoh akhlaknya, meneladani akhlaknya, bukan sekedar mencontoh cara beribadahnya. Meskipun yang cara beribadah pun kita harus juga ati'ullah wa ati'ur Rasul, tapi agar kemudian kita betul menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat, yaitu umat Muhammad SAW, maka prioritas kita adalah mencontoh, mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semuanya akan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Sudah amin dari Pak Eko, sudah selesai. Sudah amin, sudah selesai. Saatnya Pak Eko akan memandu kita. Mungkin untuk sesi keduanya kita akan berdialog bersama. Terima kasih. Monggo Pak Eko, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita diberikan sirah nabawiyah, tuntunan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ini sudah mewakili saya kira, dan saya cukup lengkap sekali dengan berbagai macam dasar ayat-ayat yang mungkin seperti yang sudah pernah saya sampaikan dari bulan kemarin juga, ini sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas menurut saya, dan mungkin setelah ini ada beberapa yang mau ditanyakan, silakan untuk
jamaah ada yang mau ditanyakan? Ini sudah masuk ke sesi tanya jawab untuk yang offline. Oke, baik. Baik Bapak Ibu yang online, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan Pak Amri atau Pak Heru, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebetulnya sudah dimasukkan di dalam chat, Pak Eko. Silakan Pak Eko, biar yang lain di masjid juga dengar. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Pak Haji Amri Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Fatihah yang diletakkan di awal penyusunan Al-Quran? Alasannya apa, Ustaz? Kita juga mengetahui bahwa Al-Quran disusun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dengan mengumpulkan ayat-ayat tersebut dari berbagai sumber yang ditulis di daun lontar dari hafalan para sahabat dan lain-lain. Siapakah orang yang paling berjasa dalam penyusunan Al-Quran seperti yang kita dapatkan sekarang? Apakah mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam penyusunan Al-Qur'an? Terima kasih. Silakan Pak Kiai. Pak Kiai tolong Oh iya, belum mute, di okay. ya. Baik, terima kasih Pak Amri. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Yang pertama, tidak dijelaskan oleh Rasulullah dan tidak ada penjelasan dari Al-Quran. Kenapa susunan surah di Al-Quran kok nomor 1 Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas? Kok tidak disusun berdasarkan turunnya ayat atau kronologis turunnya ayat? Karena kalau yang secara kronologis kan nomor 1 memang Al-Alaq 1-5 gitu ya. Kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan seterusnya. Nah, jawabannya karena tidak dijelaskan Nabi, karena juga tidak dijelaskan Al-Quran, maka ini menjadi ijtihad para ulama. Nah, para ulama kemudian mencoba untuk menggali, memberikan hikmahnya apa. Nah, kalau hikmah itu artinya apa? Kebaikan di balik hal tersebut. Dan itu boleh kita sepakat, boleh tidak sepakat, karena ini pendapat para ulama, bukan Nabi yang mengatakan. Nah, di antara penjelasan para ulama mengatakan begini, bahwa yang menetapkan ya susunan Al-Quran seperti sampai kita sekarang ini, Al-Fatihah sampai An-Nas itu langsung Rasulullah. Maka dalam studi ulumul Quran namanya tauqifi. Tauqifi itu langsung Allah melalui Rasul yang melakukan. Nah, ini sekaligus jawaban yang pertanyaan kedua juga ini. Jadi meskipun Al-Quran itu dikumpulkan, kemudian dijadikan satu mushaf itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq dengan tim yang dibentuk beliau dengan ketua timnya namanya Zaid bin Thabit. Karena beliaulah yang dulu menjadi sekretaris Nabi dalam menuliskan wahyu. Tapi ketika Rasulullah sebelum wafat, Al-Quran itu sudah tersusun dalam benak hafalan para sahabat. Maka para sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran itu menghafalnya sudah pakai urutan, Pak. Bukan ngacak gitu. Pakai urutan dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya sampai terakhir Anas. Itu sudah tersusun. Jadi yang menyusun susunan surah itu Rasulullah. Maka disebut tauqifi. Cuma yang mengumpulkan tulisannya jadi satu mushaf, maka disebut mushaf imam, yang kemudian diperbanyak oleh Khalifah Utsman bin Affan, maka disebut mushaf Rosam Utsmani ya, itu pada masa setelah Rasulullah wafat. Tapi sekali lagi, yang kemudian mengurutkan susunan surah-surah di Al-Quran adalah langsung Rasulullah. Al-Fatihah, maka dalam riwayat dikatakan begini, setiap ada surah yang pendek turun atau ayat yang turun, Nabi langsung panggil, kemudian penulis wahyu, sekretaris Nabi, kemudian katakan apa? Letakkan ayat ini di surah ini. Letakkan surah ini setelah surah ini.
Nah, itu yang kemudian dipelajari para sahabat dan dihafal sesuai dengan yang kita terima sampai sekarang. Ya, ini apa namanya? Yang pertama. Nah, apa hikmahnya kok Nabi nyusulnya seperti itu? Nah, di antara hikmahnya adalah bahwa kalau diilustrasikan seperti ini Pak Amri, kalau misalnya suatu saat ya Masjid An-Nur akan kedatangan siapa? Misalnya pejabat negara, apakah RI 1, RI 2, kan kita sambut tuh, misalkan. Nah, menyambutnya itu kan ada namanya protokol tuh. Nah, protokol lah yang kemudian menentukan siapa yang duduk depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang. Itu pihak protokolnya. Nah, maka kemudian yang datang pertama belum tentu duduk di depan, Pak. Ya kan? Karena apa? Protokolnya sudah menentukan. Yang datang pertama siapa? Pak Dep. Ya, nggak duduk depan, malah belakang. Jangan-jangan malah parkir gitu kan itu sudah ditentukan, kira-kira begitulah. Sama, ayat yang pertama turun belum tentu ditaruh di awal. Karena apa? Sudah ada grand desainnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, maka kemudian yang pasti meskipun awal itu Al-Fatihah, akhir itu An-Nas, Al-Qur'an itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Ya, sehingga kemudian kita membaca di bagian manapun itu namanya Al-Qur'an. Ya, misalnya kita baca bagian tengah, ya Al-Qur'an. Kita baca bagian belakang, ya tetap namanya Al-Qur'an. Ya, sehingga kemudian ini yang kemudian secara khusus nanti para ulama membuat sebuah tema kajian yang disebut dengan munasabah. Artinya apa? Korelasi. Korelasi antara ayat dengan ayat, korelasi antara surah dengan surah, korelasi antara satu awal surah dengan akhir surah, dan seterusnya, itu menjadikan ayat Al-Quran sebagai petunjuk, dan kemudian apa? Atas susunan seperti itu, kita tinggal melanjutkan sami'na wa ata'na. Terima kasih Pak Amri. Kembali Pak. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasan pertanyaan dari Pak Haji Amri terkait tentang peletakan ataupun pengkodifikasian Al-Quran. Baik, jemaah sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Oh, baik. Dari yang online, yang bergabung melalui Zoom, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Iya, ini kayaknya sudah diberikan pemahaman yang secara menyeluruh terkait tentang kronologis ya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai sebelum lahir, kemudian dilahirkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran atau kajian tafsir tematik kita, bahwa kehidupan Rasulullah SAW sudah dijelaskan di Al-Quran sebelum lahir atau dilahirkan. Ini masih ada kurang lebih 5 menit untuk mengakhiri untuk mengakhiri kajian kita. Tadi sudah disampaikan terkait tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir, sudah dijelaskan di Al-Quran juga. Kemudian lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan di Al-Quran. Nah, mungkin ini sedikit bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali mungkin perlu dijelaskan terkait tentang sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Kiai, untuk menambah wawasan kita biar sampai akhir kehidupan Rasulullah sampai wafat. Mungkin sekelumit saja untuk memenuhi sejarah Nabi kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini Pak Eko, bahwa periode dakwah Nabi itu kemudian dibagi menjadi 2 periode ya. Yang pertama kita sebut sebagai periode Makkah, maka ayat-ayatnya kemudian yang turun itu disebut sebagai Makkiyah. Ya. Kemudian ada periode beliau di Madinah, maka ayat yang turun setelah beliau hijrah namanya Madaniyah. Nah, kaitan itu maka kemudian ada karakter yang berbeda, sehingga kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan di bagian akhir dari risalah beliau, dan kemudian
sebelum beliau wafat pada akhirnya, itu kita yakini Al-Quran telah sempurna. Poin utamanya gitu. Tentang kisah wafatnya itu tidak dijelaskan di Al-Quran. Itu ada yang dalam hadis Nabi yang itu diperselisihkan ulama tentang statusnya ya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih dan seterusnya. Tapi yang pasti yang kita sepakati Rasulullah sebelum wafat memang sempat sakit panas pada saat itu. Tapi pelajaran pentingnya untuk kita adalah bahwa sebelum Rasulullah wafat itu Al-Quran telah sempurna. Dan Nabi kemudian adalah Nabi penutup. Sehingga kemudian misalnya kita lihat di surah nomor 33, kita baca Pak Eko, ayat 40. Allah mengatakan apa? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alim. Ayat 40 ya, Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kata kunci kita sih, penutup para nabi. Maka kalau ada orang yang kemudian mengaku mendapat wahyu, terus mengangkat dirinya sebagai nabi, ini harus kita tolak. Nggak boleh. Ini akidah yang sudah paten gitu ya. Berapa ya semacam ya keimanan yang sudah nggak bisa diotak-atik lagi, ganggu-gugat. Itu. Sehingga kemudian nggak boleh kita kemudian menganggap seseorang itu menerima wahyu, terus mengkoreksi wahyu Al-Quran yang sudah ada. Jadi, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhati-hati kita untuk kemudian menyikapi hal ini. Karena di Indonesia ini banyak dan sering gitu. Ada orang tiba-tiba ngaku jadi nabi. Ada yang di Bandung tukang cukur, aku jadi nabi. Yang anehnya itu ada yang percaya gitu, ada yang ikut gitu loh. Maka tidak boleh seperti itu. Supaya kita selamat tidak ikut-ikutan gimana? Sering-sering ngaji yang benar. Gitu. Saya agak ragu ini kalau Pak Dip ini kalau nggak ngaji itu kayaknya jadi nabi juga, ngaku nabi. Kira-kira begitu ya. Tidak boleh itu Pak. Kita harus rajin ngaji ke masjid, nggak boleh. Nah, itu. Ya tapi nggak usah kemudian dikasih tahu gitulah. Gitu ya. Jadi artinya apa? Ini prinsip dasar keimanan kita bahwa Rasulullah Nabi kita itu adalah khataman nabiyyin, menjadi penutup para nabi. Dan beliaulah yang kemudian menjadi kelak nanti sayyidul mursalin, penghulunya atau pemimpinannya para rasul. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengikutnya dan mengimani risalah kenabiannya. Itu harus disyukuri itu. Maka Nabi sangat bangga dengan model kita ya. Bangganya itu apa? Wong enggak pernah ketemu Nabi Muhammad kok iman sama risalahnya itu. Kalau yang ketemu kan wajar. Ketemu namanya ketemu, tahulah kita. Tapi kalau kita ini kan enggak ketemu. Tapi kok beriman kepada risalahnya, maka beliau sangat bangga dengan umatnya yang tidak pernah ketemu tapi mau beriman kepada ajaran agamanya. Nah, akhirnya di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah wafat, dan wafatnya itulah bukan berarti kemudian berhentinya dakwah Islam, tapi justru kemudian ini ditonggak sejarah mulainya dakwah Islam yang menyebar ke seluruh dunia dengan wafatnya Nabi itu. Sekali lagi, kalau orang kemudian mempercayai, menuhankan atau mengkultuskan Nabi, Nabi bukanlah Tuhan. Nabi adalah seorang manusia yang wafat. Maka yang kita ikuti apa? Risalah yang dibawanya, petunjuknya, yaitu kitab suci Al-Qur'annya dan juga sunnahnya. Nah, semoga kita termasuk umat yang kelak nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau paling tidak menjadi umat yang selamat di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai. Penjelasan yang saya kira dilengkapi dengan akhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini waktu kita memang tidak cukup ya untuk menjelaskan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang terbatasnya waktu. Untuk itu kalimat terakhir Pak Kiai untuk sebagai penutup dipersilahkan. Baik. Dalam momen kita setiap
menjelang atau di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, marilah kita istiqomah untuk berusaha mencontoh, meneladani akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan itulah maka insya Allah Nabi kita akan tersenyum bahagia dan kita akan mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan Al-Quran, yaitu sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan selalu memberikan wawasan ilmunya kepada kita semua. Dan saya terima kasih juga kepada jamaah sekalian, baik yang hadir di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti kajian kita dengan secara online. Kita pun juga sama-sama mudah-mudahan kita selalu sehat untuk sama-sama bermajelis taklim, ya, mengkaji atau kajian-kajian di Masjid An-Nur untuk mengikuti dan istiqomah. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.